sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang transportasi vertikal travelator. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri dulu dengan saya, Dwiki Alfajar. Saya Mikael Christian Ligo Siombing. Saya Rani Aurora Barus. Saya Muhammad Khairul Habib. Saya Bayu Aule Wahyudi Batubara. Baiklah, kami akan memulai materinya yang akan dimulai oleh teman saya. Materi pertama, sejarah atau histori, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sejarah travelator, kemudian informasi tentang travelator, dan kemudian cara penggunaannya. Sejarah travelator. Travelator pertama kali diperlihatkan pada World Columbian Exposition pada tahun 1893 di Chicago, Illinois, United States. Travelator memiliki 2 divisi yang berbeda, satu di mana penumpang duduk dan satu di mana pengendara bisa berdiri atau berjalan. Travelator ini bergerak dalam satu lingkaran menuruni panjang dermaga tepi danau ke kasino. 6 tahun kemudian, sebuah trotoar yang bergerak juga dipresentasikan kepada publik di Paris Exposition Universal pada tahun 1900. Trotoar itu terdiri dari 3 platform yang ditinggikan. Yang pertama stasioner, yang kedua bergerak dengan kecepatan sedang, dan yang ketiga sekitar 10 km per jam atau 6 mil per jam. Demonstrasi ini kemungkinan menjadi inspirasi bagi beberapa latar H.G. Wells yang disebutkan dengan bagian fiksi ilmiah. Apa itu travelator? Travelator adalah sistem transportasi vertikal di dalam bangunan gedung untuk memindahkan orang ataupun barang dari satu lantai ke satu lantai yang berikutnya. Ekskalator diprioritaskan untuk transportasi orang dengan barang bawaan yang dijinjing, sedangkan travelator untuk transportasi orang dengan barang yang di dalam troli. Travelator tidak seperti tangga yang berundak. Travelator memiliki jalur yang lurus, layaknya ram yang berjalan. Dengan demikian, sangat memungkinkan bagi pembawa troli maupun pengguna kursi roda yang melewatinya. Travelator biasanya terdapat di supermarket dan bandara. Informasi tentang travelator, yang pertama, travelator adalah alat transportasi lambat yang membawa orang secara horizontal. Kemudian memiliki prinsip yang sama dengan ekskalator, di mana orang dapat berjalan atau berdiri. Secara khusus digunakan pada stasiun kereta api besar, bandara internasional, dan kompleks shopping mall. Dalam aplikasinya, terdapat juga sudut kemiringan 15 derajat untuk penggunaan pada perbedaan ketinggian lantai. Kecepatan antara 0,6 meter per second hingga 1,3 meter per second. Dan yang terakhir, material travelator biasanya harus fleksibel ataupun elastis, diperkuat oleh karet atau komposit, dan terangkai dengan plat baja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan standar dari travelator, yaitu memilih travelator, perencanaan travelator, dan standar travelator. Memilih travelator. Pemilihan travelator ditentukan oleh besarnya kapasitas yang diinginkan karena kecepatannya sudah tertentu, yaitu 0,6 sampai 1,3 meter per second, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan faktor lain yang juga harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut, yaitu pertama, sudut kemiringan. Hal ini didasarkan pada keterbatasan perencanaan dan kenyamanannya. Yang kedua, tinggi antar lantai, didasarkan pada keputusan perencanaannya. Yang ketiga, sistem operasi, memungkinkan elevator bisa digerakkan dengan arah ke atas atau ke bawah ataupun mendatar.
Travelator adalah alat angkut perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya pada satu lantai ataupun pada lantai yang berbeda level, dan bergerak sesuai dengan prinsip pergerakan pada eskalator. Jadi, conveyor ini adalah pengembangan ide dari eskalator dan bisa dipasang pada posisi mendatar ataupun miring dengan kemiringan 10-20 derajat. Kecepatan travelator berkisar sekitar 0,6 meter per sekon sampai 1,3 meter per sekon dengan kapasitas penumpang tipe tunggal lebarnya 60-80 cm dalam 5 menit sebanyak 225 orang, sedangkan tipe ganda sekitar lebarnya 100-120 cm dalam waktu 5 menit dapat menampung sebanyak 450 orang. Perencanaan travelator. Di dalam perencanaan instalasi travelator, yang harus diperhatikan yang pertama, pola lalu lintas orang dan barang di sekitar dan di dalam gedung harus diperhatikan. Yang kedua, travelator penumpang, barang, dan kebakaran itu harus dibuat terpisah. Yang ketiga, cara penanggulangan bisa terjadi keadaan darurat. Kemudian standar konstruksi travelator. Di sini ada 4 jenis model travelator, yaitu ada yang KLR, KLRM, KLRS, dan KLRP. Yang pertama, untuk angle inclination, yaitu sudut kemiringan dari travelator itu. Dari keempat-empat model ini, 3 diantaranya yaitu KLR, KLRM, dan KLRS memiliki sudut kemiringan itu standarnya 10, 11, 12 derajat. Sedangkan untuk yang KLRP, karena dia horizontal, sudutnya itu sekitar 0 sampai 6 derajat. Kemudian tread width, yaitu lebarnya, lebar dari travelator itu sendiri. Dari keempat tipe ini, keempat-empatnya memiliki standar pada umumnya itu yang dipakai 800 mm 80 cm sampai 1 meter. Kemudian running speed, kecepatan gerak dari travelator itu sendiri biasanya digunakan itu 0,5 meter per sekon. Selanjutnya rise. Rise ini ketinggian levelnya. Jadi untuk yang KLR, KLRM, dan KLRS ini memiliki ketinggian yaitu KLR ketinggian maksimal 8 meter, KLRM tinggi maksimal 7 meter, KLRS tinggi maksimalnya 6 meter. Sementara KLRP ini digunakan yaitu travelator yang horizontal. Jadi mendatar itu panjangnya berkisar kurang lebih 150 meter. Yang ketiga, peralatan travelator. Beberapa peralatan utama yang dibutuhkan antara lain, 1. Rangka konstruksi, eksterior panel, mesin penggerak, anak tangga, moving handrails, balustrade, pengaman atau safety. 1. Rangka konstruksi. Terbentuk dari batang-batang baja yang dicat tahan karat, rangka travelator biasanya tak terlihat oleh pengguna karena tertutup oleh lapisan finishing di atasnya. Kedua, eksterior panel. Bagian bawah dan samping rangka tersebut ditutup dengan lembaran metal atau non-metal mengikuti desain interior. Bagian ini berfungsi untuk memperindah tampilan. Yang ketiga, mesin penggerak. Mesin penggerak diletakkan di bagian atas berupa motor listrik, transmission reducer, dan rantai penggerak yang memutar tangga. Motor listrik yang digunakan sesuai dengan perhitungan beban travelator tidak selip khususnya untuk troli dan kursi roda. Keempat, anak tangga. Anak tangga terbuat dari die-cast aluminium alloy yang dibentuk dengan alur-alur khusus. Anak tangga travelator biasanya dilengkapi dengan gerigi khusus agar pengguna tidak selip khususnya untuk troli dan kursi roda. Kelima, moving handrails.
terbuat dari campuran karet khusus, handrails yang baik biasanya tidak cepat panas saat dipegang. Yang keenam, balustrade terbuat dari transparan tempered glass, ujung-ujungnya dibuat bevel agar tidak tajam. Yang ketujuh, pengaman atau safety. Pengaman pada travelator terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. 1. Current overload, handrails, dan step change safety switch. Kedua, emergency stop button. Ketiga, over atau under speed control switch. Yang keempat, pengaman terhadap perbedaan kecepatan antara step dan handrail yang melebihi 10% dari kecepatan nominal. Pengaman-pengaman lain sesuai standar pabrik. Selanjutnya akan kita bahas tentang perhitungannya yang dibagi menjadi dua spesifikasi 12 derajat dan spesifikasi 0 derajat. Adapun kedua spesifikasi ini maksudnya hanya untuk menampung ataupun memperkecil bahasan di mana yang untuk 12 derajat maksudnya untuk travelator yang miring, sedangkan yang spesifikasi 0 derajat adalah untuk yang travelator yang datar. Nah, yang untuk pertama, yang spesifikasi 12 derajat, seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, spesifikasi ini dapat digunakan juga untuk yang 10 derajat, 11 derajat, bahkan di saat-saat tertentu, bahkan ada yang 15 derajat. Nah, di sini travelator itu teratas dan mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri, sehingga perhitungannya kita bisa mengacu pada acuan-acuan yang sudah ada. Nah, pada model yang 12 derajat ataupun yang 11 derajat ataupun yang 10 derajat ataupun yang dikategorikan dalam bentuk travelator yang miring, rata-rata untuk traveling height-nya, speed-nya, maximum delivery capacity-nya sudah ada acuannya. Nah, mungkin dibagi menjadi dua jenis untuk lebih yang umum, yaitu yang seperti dikatakan teman saya juga, ada yang berukuran 0,8 meter atau 80 cm, dan ada juga yang umumnya 1 meter untuk lebih luas. Nah, tapi kalau misalkan acuan-acuan untuk hitungannya sudah ada seperti ada tabel yang pada video ini sudah terlihat, kita bisa lihat acuan-acuan tinggi biasanya ataupun kemiringan biasanya yang digunakan seperti apa, sehingga kita tidak perlu lagi ribet ataupun susah karena memang sudah memiliki acuan-acuan tersendiri untuk travelator yang miring. Nah, bentukannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, ini bentuk yang miring untuk travelator yang miring, sehingga ukuran-ukurannya juga ataupun cara sistem kerjanya juga rata-rata hampir semuanya sama. Nah, untuk yang spesifikasi 0 derajat bentuknya otomatis pasti datar, dan sebenarnya rata-rata kalau travelator yang umum seperti ini biasanya tipe-tipenya yang datar biasanya untuk di stasiun dan bandara. Nah, untuk perhitungannya juga sama seperti yang 12 derajat, sudah ada ketentuan-ketentuan yang secara umum bisa kita pakai perhitungannya dengan ukuran yang 0,8 meter dan 1 meter. Nah, teman-teman juga bisa lihat panjangnya travelator datar pada umumnya berapa dan kecepatan serta maksimum delivery-nya, kapasitas pada satu travelator seperti apa, bahkan kebutuhan energi listriknya satu travelator itu kira-kira berapa sudah bisa dilihat pada tabel yang ada di sini. Nah, biasanya yang bisa kita hitung kembali adalah saat kita mau merencanakan travelator yang lebih hemat energi. Nah, ketika ingin lebih hemat energi, kita bisa menggunakan rumus ini yang menggabungkan daya, tegaran, arus, dan waktu. Nah, pada umumnya, seperti teman-teman kalau misalkan sering ke mall ataupun pusat perbelanjaan atau bahkan ke bandara dan terminal, nah kalau teman-teman perhatikan ada yang kita kalau naik travelatornya ataupun eskalator, saat kita belum naik biasanya dia belum bergerak. Nah, saat kita naik dia baru mulai bergerak. Nah, sistem-sistem seperti ini
adalah sistem-sistem yang kita bisa hitung untuk menghemat energinya. Karena dia sistem program-program yang seperti low speed mode ataupun yang stop mode. Ya, kalau stop mode itu ketika tidak ada yang naik, dia akan berhenti, tetapi ketika ada yang naik, dia akan berjalan. Kalau yang low speed mode itu mungkin rata-rata ada di bandara ya, itu memang dia lebih lambat jalannya, karena memang fungsinya untuk membantu kita yang membawa barang agak berlebihan, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan dari pemeliharaan trafelator tersebut. Berikut ada beberapa pemeliharaan pada trafelator antara lain. Yang pertama, pit harus dijaga kebersihannya dan bebas dari sampah, debu, dan ceceran minyak. Dan yang kedua, step dan ruler serta peralatannya harus dirawat dan dilumasi secara teratur dengan jenis pelumas yang sesuai dengan jenis dan mereknya. Dan yang ketiga, ban pegangan yang memperlihatkan tanda-tanda retak ataupun putus harus segera diganti dengan yang baru. Dan yang keempat, landasan dan komplit yang rusak, patah, ataupun retak harus segera diganti dengan yang baru juga. Dan yang kelima, tombol-tombol yang terdapat pada landasan harus berfungsi dengan baik. Pada emergency stop tidak boleh macet ataupun tidak berfungsi. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Nah, di bagian terakhir ini saya akan menjelaskan ada beberapa foto yang saya tampilkan untuk membantu teman-teman sekalian mengerti cara penggunaan ataupun penempatannya seperti di yang pertama ada 3 bagian ini. Yang pertama ada cara kerja sistem travelator, kemudian yang kedua adalah penempatan travelator di bandara maupun di stasiun kereta api besar, dan yang terakhir adalah penempatan travelator di pusat perbelanjaan. Di sini bisa kita saksikan sama-sama sistem kerja travelator itu sendiri, yang datar maupun yang miring itu sama-sama mempunyai kecepatan. Pada di awal permulaan dia akan mengalami perlambatan kecepatan itu sebesar 2,2 km per jam ya. Kemudian sampai di pertengahan dia mengalami percepatan hingga 9 km per jam. Nah, setelah sampai di tujuan ataupun di lantai berikutnya yang untuk kemiringan, dia akan mengalami perlambatan lagi menjadi 2,2 km per jam. Kemudian dilengkapi dengan pegangan agar setiap orang yang menggunakan travelator ini bisa berpegangan pada saat travelator ini mencapai kecepatan yang maksimal tadi. Nah, kalau ini adalah sistem penempatan travelator di bandara maupun di stasiun kereta api besar ya. Biasanya tempat ini menggunakan travelator yang datar karena tujuannya adalah membantu para pengunjung untuk bergerak dari satu titik ke titik lainnya atau ke tempat tujuannya tanpa harus repot ataupun berat mengangkat ataupun membawa barang yang mereka bawa secara berlebihan. Dan juga pada foto sebelah kiri itu di situ ada juga lihat ada seorang anak perempuan beserta orang tuanya menggunakan travelator. Ini bertujuan untuk memudahkan orang tuanya agar tidak capek untuk berjalan. Jadi mereka tinggal menggunakan travelator ini sendiri. Nah, kalau yang ini adalah penggunaan travelator di pusat perbelanjaan seperti mall ataupun supermarket ya. Di sini biasanya mereka menggunakan travelator jenis yang miring karena biasanya suatu pusat perbelanjaan ataupun mall pasti lebih dari satu lantai, dan biasanya mereka kalau membawa
barang belanjaan ataupun troli bisa menggunakan ini tanpa harus memegang ataupun menyeret-nyeret barang bawaan mereka. Semoga materi yang kami sampaikan tadi beserta gambar-gambar ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengenal apa itu travelator. Cukup sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kami akan mengakhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.